Halo teman-teman, apa kabarnya? Jadi di sini aku akan menjelaskan penerapan integral untuk menghitung luas permukaan. Jadi nanti kita akan menggunakan integral tentu ya teman-teman untuk menghitung luas permukaan di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Penasaran bukan? Mari kita simak. Yang pertama menghitung luas daerah di atas sumbu X. Coba teman-teman perhatikan gambar ini ya. Nah, kita andaikan bahwa Y sama dengan Fx menentukan persamaan sebuah kurva yang mana pada bidang XY dan andaikan F itu kontinu dan tak negatif. Ingat ya teman-teman, tak negatif pada interval A sampai B. Perhatikan daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik dari Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Maka kita menyatakan R itu sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi luas daerah tersebut yaitu AR dengan rumus AR sama dengan integral A sampai B dari Fx dx. Nah, penasaran kan? Yuk kita simak contohnya. Yaitu tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Ingat, kita menggunakan integral tentu. Jadi batasnya itu adalah min 1 sampai 2. Yang mana X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 4 per 2 ditambah 2X dengan batas min 1 sampai 2 adalah 51 per 10. Yaitu hasilnya 5,1. Yang kita dekatkan dengan 6, yaitu kita misalkan 3 kali 2 itu 6 ya. Jadi hasilnya adalah 5,1. Oke teman-teman. Nah, yang kedua, menghitung luas daerah di bawah sumbu X. Luas daerah dinyatakan oleh bilangan yang tak negatif. Apabila grafik Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, maka integral A sampai B dari Fx dx adalah bilangan yang negatif, sehingga tak dapat menggambarkan suatu luas. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan bilangan itu dengan negatif untuk luas daerah yang berada di bawah sumbu X. Ingat ya teman-teman, luas daerah itu bilangan yang tak negatif. Bagaimana dengan contohnya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, contohnya, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 3 kurang 4. Sumbu Z, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 3. Oke, ingat, kita harus mengalihkannya dengan bilangan yang negatif agar menjadi positif. Oke ya, karena luas itu tidak negatif. Jadi dengan batas min 2 sampai 3 diperolehlah 145 per 9, yaitu 16,11. Halo, aku Rutsanaya akan menjelaskan tentang luas antara dua kurva. Nah, bagaimana sih cara menghitung luas antara dua kurva ini dalam penerapan integral? Yuk kita simak sama-sama. Nah, luas daerah yang dibatasi kurva Y, Fx dan Y Gx itu dimana garis X-nya itu sama dengan A dan X sama dengan B, dan Fx itu dia harus besar dari sama dengan Gx pada interval A sampai B. Nah, di sini adalah ada rumusnya L itu adalah luas, lambang dari luas sama dengan integral A sampai B Fx dikurang Gx dx. Nah, jika teman-teman lihat, berarti yang kita hitung itu adalah yang warna kuning, yaitu luas di antara kurva Fx dan Gx dengan interval A sampai B. Untuk lebih memahami materi ini, maka kita langsung ke contoh soal saja. Nah, soalnya adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 kurang X kuadrat garis Y sama dengan X plus 2 pada interval X besar dari min 1 kurang dari 1 adalah titik-titik satuan luas. Nah, jika dilihat dari grafiknya akan seperti ini. Nah, ini grafiknya. Jika teman-teman lihat, di situ kan yang merah itu intervalnya itu antara min 1 sampai 1. Lalu bagaimana pengerjaan untuk mencari luasnya? Seperti ini. Diketahui berarti dari soal itu Fx-nya adalah 4 dikurang X kuadrat, Gx-nya adalah X plus 2, A-nya adalah min 1, B-nya adalah 1. Nah, rumusnya tadi kan L sama dengan integral A sampai B Fx dikurang Gx dx. Kemudian Fx Gx A dan B-nya itu kita masukkan sesuai yang pada rumus, lalu kita kerjakan, kemudian kita cari integralnya menghasilkan seperti yang di layar. Nah,
jika kita kerjakan akan menghasilkan 10/3. Di bagian kali ini saya akan menjelaskan volume benda putar menggunakan integral. Volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Pada gambar ilustrasi tersebut, gambar pertama merupakan segitiga yang diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang kerucut. Sedangkan gambar kedua merupakan setengah lingkaran yang diputar mengelilingi sumbu X membentuk bangun ruang bola. Volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan dua metode yaitu metode cakram dan metode kulit tape. Metode cakram memiliki ciri arah putaran sesuai dengan batas integralnya. Misalnya jika daerah diputar terhadap sumbu X maka batasannya juga ada pada sumbu X. Perhatikan gambar yang di bawah ini. Volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka dapat kita lihat pada gambar seperti membentuk cakram, makanya disebut sebagai metode cakram, sehingga dapat kita rumuskan volumenya sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Contoh soal yang pertama adalah tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X, sumbu X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui gambar benda putar yang terbentuk. Dapat kita lihat pada layar, gambar benda putar yang terbentuk adalah dari segitiga menjadi kerucut. Lalu kita menghitung volumenya. Sesuai dengan rumus, Pi sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B Fx dikuadratkan dx. Maka masukkan Pi integral dari 0 sampai 3 X kuadrat dx. Maka akan menghasilkan 9Pi. Mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Volume benda putarnya adalah seperti kita lihat pada gambar. Maka terbentuk wadah, maka kita dapat rumus dari volumenya yaitu Pi dikali integral dari A sampai B X kuadrat dy. Seperti pada contoh sebelumnya, pertama kita ketahui dulu gambarnya. Dapat kita lihat pada layar, trapesium diputar mengelilingi sumbu Y sehingga membentuk gambar seperti di layar. Lalu kita cari volumenya dengan memasukkan rumus V sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B Fy dikuadratkan dy sama dengan Pi dikali integral dari 2 sampai 5 akar dari Y kuadrat dy, maka hasilnya adalah 21/2Pi. Volume benda putar dibatasi dua kurva. Yang pertama adalah diputar terhadap sumbu X. Misalkan T adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx dengan harga mutlak dari Fx lebih dari sama dengan harga mutlak dari Gx. Pada interval X lebih dari sama dengan A dan X lebih kecil dari sama dengan B. Sehingga rumus volumenya adalah Pi dikali integral dari A sampai B dikali Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx. Contoh soal berikut, pertama kita tentukan titik potong kedua kurva. Y1 sama dengan Y2, X sama dengan 6X kurang X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Maka kita faktorkan X dikali X kurang 5 sama dengan 0. Maka menghasilkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Maka batas integralnya dari 0 sampai 5. Lalu kita gambar daerahnya seperti pada layar. Lalu kita tentukan volumenya. Lalu kita masukkan nilai batas integralnya pada rumus dan nilai Fx dan Gx-nya sehingga menghasilkan 208 1/3Pi. Jika diputar terhadap sumbu Y, maka kita lihat pada gambar, dimisalkan U adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva X1 sama dengan Fy dan X2 sama dengan Gy dengan harga mutlak dari Fy lebih dari sama dengan harga mutlak dari Gy. Pada interval X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka rumus volumenya adalah Pi dikali integral dari A sampai B dikali X1 kuadrat kurang X2 kuadrat dy. Dengan catatan cara mengurangkannya yaitu kurva terjauh dikurangkan kurva terdekat terhadap sumbu putar. Contoh soalnya dapat kita lihat pada layar. Langkah pertama adalah kita gambar daerahnya. Lalu langkah kedua adalah mengubah fungsi menjadi X sama dengan Fy. Yang pertama fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka X1 sama dengan akar dari Y. Lalu fungsi Y sama dengan 3X kuadrat, maka X2 sama dengan akar dari 1/3Y. Lalu kita hitung volumenya dengan memasukkan batas integralnya pada rumus sehingga menghasilkan 3Pi satuan volume. Caranya dapat kita lihat pada layar.
Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Metode ini disebut metode kulit tabung karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Perhatikan persegi panjang di bawah ini dengan T adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak antara sumbu putaran dengan pusat dari persegi panjang. Ketika persegi panjang tersebut diputar menurut sumbu putarnya, maka akan dihasilkan kulit tabung dengan ketebalan L. Untuk menentukan volume kulit tabung tersebut, perhatikan dua tabung luar dan tabung dalam yang tampak pada gambar di atas. Jari-jari tabung yang lebih besar merupakan jari-jari luar dari kulit tabung, dan jari-jari dari tabung yang lebih kecil merupakan jari-jari dalam dari kulit tabung, karena P merupakan rata-rata dari jari-jari kulit tabung dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P ditambah L per 2 dan jari-jari dalamnya P dikurang L per 2. Volume kulit tabung sama dengan volume tabung dikurang volume lubang sama dengan Pi buka kurung P ditambah L per 2 kuadrat T dikurang Pi buka kurung P dikurang L per 2 kuadrat T sama dengan 2 kali Pi kali P dikali T kali L sama dengan 2 Pi rata-rata jari kali panjang kali tebal. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh E pangkat min Y kuadrat dan sumbu Y lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 1 dengan sumbu X sebagai sumbu putarnya. Pembahasannya, jarak antara pusat persegi panjang dan sumbu putarnya adalah PY sama dengan Y, dan panjang dari persegi panjangnya adalah HY sama dengan E pangkat minus Y kuadrat. Karena range dari Y dari 0 sampai 1, maka volume benda putarnya dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan 2pi integral dari C sampai D PY dikali HY dikali DY sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 1 Y dikali E pangkat min Y kuadrat dikali DY sama dengan min Pi dikali E pangkat min Y kuadrat dengan batasan 0 sampai 1 sama dengan Pi dikali 1 dikurang 1 per E sama dengan 1,986. Oke, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana mengukur panjang busur dengan integral. Kita bisa lihat dari kurva fungsi Y sama dengan fx dari interval A hingga B ini. Kita bisa lihat garis-garis warna merah yang berupa garis lurus itu merupakan pendekatan yang kita buat untuk menghitung panjang busurnya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang bagian ini, dari titik C hingga D, kita bisa menghitung panjang busurnya. Jadi kalau kita perbesar jadi seperti ini. Nah, misalnya titik berikut kita sebut dengan delta YK, kemudian titik yang ini kita sebut dengan delta XK. Nah, dari bentuk ini kita bisa lihat seperti bentuk segitiga, sehingga untuk mencari jarak antara C hingga D yang kita sebut dengan delta XK itu kita dapat menggunakan konsep trigonometri, sehingga kita perolehlah rumusnya menjadi berikut. Kemudian, jika kita ambil nilai delta XK-nya dan delta YK sekecil mungkin, artinya banyaknya garis-garis lurus kecil sependek mungkin yang kita peroleh untuk N mendekati hingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kemudian dari rumus ini, kita bisa peroleh lagi bagaimana mencari delta XK, yaitu integral A hingga B akar 1 tambah dy dx kuadrat dx, dan untuk mencari delta YK sama dengan integral C hingga D akar dy dx dy kuadrat tambah 1 dy. Kita masuk saja ke contoh soalnya. Carilah panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 mulai dari titik 1,1 ke titik 4,8. Yang di sini pertama kita cari dulu dy dx-nya dari fungsi tadi. Kita perolehlah dy dx-nya sama dengan 3 per 2x pangkat setengah. Nah, L ini adalah panjang busur ya teman-teman. Kita bisa lihat dari kurvanya juga.
Sehingga panjang busurnya adalah integral 1 hingga 4 akar dari 1 tambah 9/4 X dx. Kemudian kita bisa misalkanlah 1 tambah 9/4 X ini adalah U. Maka kita peroleh du sama dengan 9/4 dx yang kita peroleh dari turunannya ya teman-teman. Karena itu 4/9 integral akar U du sama dengan yang bisa kita peroleh nanti jadi 8/27 dikali 1 tambah 9/4 X pangkat 3/2 ditambah C. Dengan batas 1 hingga 4, kita peroleh hasilnya nanti menjadi 7,63.